Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Dan ketemu lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan kali ini aku bakalan mengajak kalian kembali ke segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu segmen Termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Oke, daripada kita lama-lama ngebrol-ngebrol kagak jelas kayak begini, enak langsung aja kita ke videonya. Welcome to Termuram. Termuram kali ini, aku mau membahas tentang Tanjakan Emen. Jadi Tanjakan Emen ini adalah tanjakan maut yang memang udah terkenal dengan keangkerannya. Tanjakan ini terletak di Subang, Jawa Barat. Kenapa sampai tanjakan ini terkenal dengan keangkerannya? Karena sering kali memakan korban Jadi banyak banget kejadian kecelakaan maut yang terjadi di tanjakan ini. Sampai-sampai di tahun 2018, terjadi kecelakaan maut yang menewaskan 27 orang sekaligus Jadi hal ini membuat banyak orang penasaran. Kenapa tanjakan ini sangat ganas dalam memakan korban. Nah, tapi dilihat dari strukturnya, Tanjakan Emen ini memiliki panjang 3 km. Memang sangat curam Tapi yang membedakan dari tanjakan lain adalah dia memiliki kemiringan 45 sampai dengan 50 derajat. Yang ngebuat orang-orang kalau dari jalur Tangkuban Perahu itu bakalan meluncur dengan enaknya Tapi kalau dari arah Ciater agak susah dalam menanjak. Jadi kalau secara akal sehat tanjakan ini memang agak berbahaya. Tapi kecelakaan di tanjakan ini kadang disebabkan oleh berbagai hal. Baik itu dari hal teknis ataupun non teknis. Karena kondisi kendaraan yang tidak fit atau remblong dan lain-lain. Dan kadang disebabkan oleh supir yang mengantuk. Nah, tapi banyak sekali kecelakaan di tanjakan ini disebabkan oleh hal-hal non teknis alias hal-hal mistis. Dan ini udah menjadi mitos di masyarakat setempat. Kecelakaan pada tanggal 10 Februari 2018 lalu itu semakin membuat orang-orang menjadi penasaran dengan keangkeran tempat ini Jadi banyak banget YouTuber ataupun orang-orang yang indigo yang ingin melihat langsung lokasi kejadian. Dan buat orang-orang yang punya kemampuan melihat secara mata batin, mereka melihat adanya garis merah yang tidak kasat mata yang menjadi penyebab tanjakan ini menjadi tanjakan maut Pantas saja banyak sekali kecelakaan yang terjadi di tempat ini. Dari data-data yang aku cari aja, ada beberapa kecelakaan maut yang terjadi dan dicatat dalam berita. 2004, bus asal Jakarta kecelakaan di sana dan 3 orang tewas. September 2009, 7 orang tewas yang merupakan warga dari Buaran Serpong. Pada Oktober 2011, minibus yang membawa wisatawan asal Belgia kecelakaan di tanjakan ini dan 3 orang tewas. Pada Oktober 2012, 4 orang tewas. Kecelakaan bus yang jalan menurun dari arah Tangkuban Perahu ke arah Ciater. Kemudian pada Juni 2014, 9 orang tewas dari rombongan SMA Al-Huda Cengkareng, Jakarta Barat. Dan yang paling banyak kita ketahui adalah rombongan dari koperasi yang berjumlah 56 orang kecelakaan di tanjakan ini dan menewaskan 27 orang. Jadi memang tiap tahunnya tanjakan ini harus memakan korban. Nah, tapi ternyata keangkeran dari Tanjakan Emen ini gak lepas dari sejarah yang pernah terjadi di masa lalu Jadi sebenarnya kata Emen itu diambil dari nama seseorang yang pernah meninggal di tanjakan ini pada tahun 1964. Ada beberapa versi yang menceritakan penyebab dari meninggalnya Emen ini. Versi pertama mengatakan Emen ini merupakan seorang supir oplet yang membawa muatan ikan asin Kemudian tepat di tanjakan ini terjadi kecelakaan yang membuat mobil yang dikendarai oleh Emen terbakar dan Emen pun meninggal di sini. Tapi ada pula versi lain yang mengatakan bahwa Emen ini korban tabrak lari di tahun tersebut. Ada beberapa mitos yang dipercayai oleh warga setempat, yaitu kalau ingin selamat melewati jalan ini dengan cara menghidupkan satu batang rokok dan kemudian dilemparkan ke pinggir jalan. Karena dipercaya sosok Emen ini sangat suka merokok semasa hidupnya. Dengan membuang puntung rokok yang menyala itu
dipercaya dapat menghindari nasib sial saat melewati tanjakan MN ini. Ternyata nggak cuma kecelakaan aja yang sering terjadi di sini, tapi juga banyak penampakan. Ada beberapa pengalaman orang-orang yang diganggu di tanjakan MN ini. Jadi tiba-tiba mobil mereka itu mogok Dan mitos yang tersebar, kalau misalnya ada mobil yang mogok di tanjakan ini malam-malam secara tiba-tiba, sebaiknya membuang 1 bungkus rokok agar mesin mobil itu bisa hidup kembali dan itu memang sering terjadi. Tapi kalau kita pikir-pikir pakai akal sehat, itu rasanya nggak mungkin kan tapi ini emang sering banget terjadi dan biasanya orang yang mengalami mogok mobilnya di situ, kalau sendirian dia akan melihat sosok penampakan di pinggir jalan atau bahkan penampakan itu bisa masuk ke dalam mobilnya Mengerikan banget. Jadi inilah mitos-mitos dan misteri yang menyelimuti tanjakan ini, serta kejadian-kejadian kecelakaan maut yang pernah terjadi di tanjakan ini. Jadi sekian cerita dari aku kali ini. Buat kalian yang pengen request, silakan request aja di kolom komentar di bawah ini. Dan aku berharap support dari kalian semua, yaitu jangan lupa di subscribe channelku, di like, di share, di komen. Dan semoga kalian selalu suka dengan informasi yang aku sajikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.